Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Andila Mustafa dari kelompok 10 Makul Manajemen Resiko. Ya, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi kita, yaitu tentang vapor. Ya, bisa dikatakan beberapa tahun belakangan ini vapor menjadi bisnis yang sangat menjanjikan, dikarenakan banyak kaum milenial yang tertarik tentang rokok elektrik tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang red vapor, menjelaskan sedikit tentang profil red vapor. Red vapor bergerak di bidang rokok elektrik yang didirikan pertama kali tahun 2015. Founder red vapor sekarang bernama Mas Ruli yang sudah memiliki 4 outlet yang terdiri di UNS, Karanganyar Kota, Manan, dan Lawean. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh teman kita, yaitu saudara ekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ekologi Baitusta, mahasiswa IAIN Surakarta, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan mewawancarai sebuah bisnis atau usaha vape store yang bernama Nerd Vapor. Oke, baik saja langsung ke inti pada wawancara ini, yaitu pada supervisor. Namanya siapa, Mas? Helper, Mas. Belum supervisor. Ya, helper. Namanya siapa kalau boleh tahu? Ruli, Mas. Ruli. Oke. Baik, bisa menjelaskan profil bisnis Nerd Vapor itu seperti apa, Mas? Kalau untuk profil bisnis Nerd Vapor itu salah satu outlet ya, toko yang bergerak di bidang jasa, penjualan retail, terutama di bidang vape atau rokok elektrik. Rokok elektrik ya? Ya. Untuk pendiri atau founder dari kalau ini? Untuk sejarahnya sendiri, Nerd Vapor itu didirikan tahun 2015 pertama kali. Jadi awal mulanya itu ada di belakang UNS, ada toko buku, Nerd Bookshop, terus ada toko vapor kecil-kecilan. Pertama kali foundernya itu namanya Valentino Raditya tahun 2015. Kalau boleh tahu, Nerd Vapor sendiri itu ada berapa outlet ya, Mas? Kalau untuk Nerd Vapor sendiri itu ada 4 outlet dan 1 franchise cabang di Tawangmangu. Bisa dijelaskan di mana aja outletnya? Outlet pertama itu ada di UNS, outlet kedua ada di Karanganyar, sekarang di sini. Outlet ketiga ada di Manahan, outlet keempat ada di Lawean. Oke, baik. Langsung aja yang selanjutnya. Di tiap bisnis atau usaha itu kan pasti ada yang namanya resiko. Nah, resiko kan ada 2, resiko internal dan eksternal. Untuk yang resiko internal itu di Nerd Vapor itu ada kendala apa aja sih, Mas? Kalau untuk resiko internal itu lebih ke mungkin ya, karena kita bergerak di bidang jasa dan penjualan retail. Mungkin ada masalah di bagian distribusi barang. Distribusi barang itu nomor 1 sih. Karena kemarin awal tahun terutama adanya pandemi corona, jadi distribusi barang itu sangat lambat. 1 itu. Kedua mungkin dari kesehatan karyawan juga bisa kan. Beberapa karyawan mungkin ini juga menjelang musim hujan, banyak juga yang jatuh sakit gitu. Terus untuk ketiga, kesehatan mental karyawan sih, terutama di masa pandemi kayak gini. Emang ada apa, Mas, di mental itu ada apa ya? Ini sebenarnya berhubungan sama mungkin dampak eksternal ya. Kalau di dampak eksternal kan resiko dampak eksternalnya menurunnya ekonomi sekarang, kita penjualan pasti menurun juga lah. Anak-anak atau kru itu juga pasti ngedown, bahasanya kan seperti itu mentalnya.
Berarti pandemi ini termasuk ke eksternal bisa ya Mas ya? Ya, pandemi ini termasuk eksternal, ekonominya melambat. Mungkin ada lagi dari yang eksternalnya? Kalau untuk eksternal, untuk persaingan toko pasti di setiap usaha itu pasti ada persaingan toko ya. Terus untuk persaingan harga lebih tepatnya, Iya. karena untuk produk vape sendiri MSRP-nya itu belum benar-benar kuat sih kalau aku bilang gitu. Jadi mungkin ada beberapa toko yang agak harganya kurang MRSP. Oh, iya. Selain itu ada juga atlet COD bahasanya. Jadi atlet COD itu mereka yang jualan via online. Biasanya kan iya, mereka iya. kan nggak ngurusin toko, nggak ngaji pegawai, jadi harganya lumayan turun. Lumayan beda juga daripada yang di toko. Berarti persaingannya dari situ ya Mas? Ya, benar banget. Oke, untuk selanjutnya ada nggak sih Mas kelebihan atau saya boleh kekurangan? sambil nge-vape? Oh, nggak apa-apa, Oh, nggak iya. apa-apa, nggak apa. Namanya kan toko vape ya kan? Iya. Lanjut ya. Ada nggak sih kekurangan atau dan kelebihan di toko vape Nerd Vapor ini? Kelebihan dan kekurangan dalam hal apa dulu nih, Mas Ugi? Mungkin dari segi harga, segi barang-barang yang ada, komplit atau enggak? Kalau untuk dinner sendiri kelebihannya, oke. Kalau kelebihan kita jelas pertama service excellent sih sebenarnya. Kita service excellent kepada semua customer. Satu itu. Kedua, kita salah satu vape store yang edukatif. Edukatif dalam artian? Jadi kalau untuk vape itu kan masih suatu hal yang tabu di masyarakat sebenarnya. iya, benar. Barang yang baru. Kita berusaha mungkin mengedukasi masyarakat atau customer kita tentang dampak-dampak positifnya vape. Ya. Untuk kekurangannya? Kalau untuk kekurangan, contohnya apa dulu nih sebenarnya? Ya seperti Internal ya. internal mungkin. Kekurangan internal dari produk atau Produk bisa. kalau kekurangan internal itu jelas untuk vape sendiri kan ini barang yang diimport. Masih sangat minim sekali distribusi atau distributor lokal. Biasanya kalau terjadi kerusakan, kita nggak worth it lah bahasanya kalau kita kembalikan ke biasanya kan dari Cina produsennya ke Cina. iya. Itu adalah salah satu kerugian sih, kekurangan. Kekurangan terbesar ya. Kekurangan terbesarnya seperti itu. Oke. Baik. Cukup sekian wawancara dari saya. Sesimpel itu aja Mas. Kurang lama, Mas. Nggak usah banyak-banyak. Oh, ya udah. Gitu. Yang penting sudah menyangkut semua di bisnis ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Mas Ruli. Oke. Ada yang ingin disampaikan untuk edukatif sebagai sosialisasi maksudnya. Sosialisasi vape. Ingat vape, ingat Nerd Vapor. Iya. Oke. Makasih Mas Ruli. Siap, makasih Mas Uki. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqanur Rahman. Sebelumnya terima kasih kepada kawan Ani dan kawan Luge yang telah membacakan isi dari presentasi. Di sini saya hanya memberikan kesimpulan terkait bisnis vape Vapor ini. Yang kita lihat dan kita tahu saat ini bisnis vape store sedang naik daun dikarenakan banyak dari para perokok aktif maupun perokok pasif beralih ke rokok elektrik. Penyediaan jasa servis ataupun pembelian vape maupun liquid itu varian rasa yang ada di rokok elektrik semakin meluas. Setiap bisnis pasti mempunyai risiko internal maupun risiko eksternal. Menurut saya Red Vapor ini bisa menjadi influencer untuk mereka yang ingin memulai bisnis vape store, karena rekam jejak dari Red Vapor ini sudah cukup lama, yaitu 5 tahun. Oke, sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk menonton. Semoga ibu dosen dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya dan kawan-kawan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.